Yang bid'ah ini akan membawa kepada apa? Kepada neraka. Sebagian orang-orang Indonesia tatkala melihat ternyata sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan bid'ah hasanah, mereka salah paham. Kalau ada dalilnya bid'ah hasanah, kalau tak ada dalilnya bid'ah dhalalah. Kalau bid'ah nggak ada, istilah bid'ah hasanah tidak ada. Apakah ada bid'ah hasanah? Ada. Egoisme dari Wahabi memang membuat geram. Problematika tentang bid'ah hingga saat ini tak pernah usai. Tak canggung apalagi sopan, para ustadz Wahabi membantah argumen konkret para ustadz Nahdiyin hingga berani menyesatkan dan membid'ahkan bagi mereka yang tidak sejalan. Dan orang ketika melakukan perbuatan bid'ah, bid'ahnya dibilang apa sama dia? Hasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah. Yang bilang ada bid'ah hasanah siapa? Imam Syafi'i. Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Nabi yang bersabda demikian. Barang saya mengadakan sesuatu yang baru agama yang tidak dicontoh dari kami, tertolak. Nas dalil. Nah sekarang mulai dikemas tuh bid'ah itu. Dikemas gimana? Masalah khilafiyah. Kesombongan para Wahabi mengklaim bahwa dirinya paling benar hingga mengunderestimate atau meremehkan para ulama hingga habaib yang punya niat baik untuk syiar. Katakan bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksud oleh mereka para imam bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh mereka adalah sarana-sarana. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab, contohnya bikin jembatan. Bid'ah menjadi salah satu masalah serius umat Islam. Hal ini karena mudah sekali seorang melabeli bid'ah kepada orang lain yang terlihat berbeda. Selain menyakiti perasaan, juga membuat sesama umat Islam saling bertengkar. Jadi harus bedakan antara sunnah hasanah dengan bid'ah hasanah. Kalau bid'ah memang nggak ada contoh sebelumnya. Jadi semuanya bid'ah itu Nabi menyebutkannya gimana Nabi? Dhalalah. Yang menyebutkan bahwa semua bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah SAW. Ketika Wahabi menjelaskan bid'ah mulai menyimpang, datanglah Ustadz Abdul Somad ceramah tentang bid'ah secara lengkap dan lebih terperinci juga dijelaskan. Kata Imam Syafi'i, kalau ada dalilnya bid'ah hasanah, kalau tak ada dalilnya bid'ah dhalalah. Kata Imam Nawawi ada, kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam ada, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada. Jangan bilang kata Abdul Somad. Bid'ah adalah sesuatu hal yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Menurut Imam Syafi'i, bid'ah ada kalanya mahmudah dan mamdudah. Mereka melakukan bid'ah hasanah. Imam Ibnu Taimiyah kata muridnya dalam kitab Manaqib Imam Ibnu Taimiyah, dia kalau selesai sholat subuh matanya melihat ke atas, baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat sampai terbit matahari. Sekarang terbit matahari syuruk. Mana jam syuruk? Syuruk 6.27. Berarti Imam Ibnu Taimiyah itu baca Al-Fatihah dari sholat subuh sampai 6.27. Bismillahirrahmanirrahim. Itu muridnya yang ngomong. Apa itu perbuatan itu? Bid'ah hasanah itu. Imam Ahmad bin Ambal sholat malam 300 rakaat. Imam Ambali Ahmad bin Ambal meninggal tahun 241. Sholat malam 300 rakaat. Mana pernah Nabi ngajarkan sholat malam 300 rakaat? Itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu masih ada dasarnya tapi tidak dibuat Nabi. Sholat malam ada dasarnya tapi nambah sampai 300 rakaat tak ada, maka disebut bid'ah hasanah. Bid'ah mahmudah adalah sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Rasul tapi tidak bertentangan dengan sunnah, maka termasuk bid'ah terpuji, bid'ah hasanah.
Bid'ah mamdudah adalah bid'ah yang bertentangan ajaran sunnah. Ustadz Abdul Somad juga menjelaskan bid'ah menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani setelah diteliti dengan detail dan halus. Kalau dinaungi hadis atau dalil yang sahih, maka disebut bid'ah hasanah, bid'ah yang berkategori baik dan boleh. Kalau termasuk buruk, maka termasuk bid'ah dolalah, bid'ah yang berkategori sesat dan tidak boleh. Kalau tidak termasuk bid'ah hasanah dan dolalah, maka termasuk bid'ah yang mubah atau boleh. Penjelasan konkret UAS masih dianggap tidak masuk akal oleh Wahabi. Memang pemikiran dangkal sangat sulit untuk dipatahkan. Saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab. Contohnya bikin jembatan, contohnya bikin pondok. Bikin pondok ada nggak di zaman Nabi? Pondok ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Di zaman Nabi orang belajar di masjid, nggak ada pondok. Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok. Pondok itu bukan ritual ibadah, tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama. Perbuatan bid'ahnya sesat, nggak langsung orang itu katakan ini sesat. Enggak, kita nggak menuduh orangnya. Kan orang mengatakan ini ustaz suka menyesatkan. Loh, saya bawakan hadis Nabi menyesatkan. Yang menyesatkan ini siapa? Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Rasul mengatakan. Di zaman Nabi tidak ada namanya ilmu nahwu dan shorof. Kenapa? Karena para sahabat semuanya bisa bahasa Arab. Yang butuh dengan ilmu nahwu dan shorof adalah kita-kita ini yang bahlul tidak tahu bahasa Arab. Makanya harus belajar ilmu nahwu dan shorof. Ini tidak ada di zaman Nabi, namun ada di zaman sekarang, dan ini bukan ritual, tapi dia merupakan sarana untuk bisa memahami bahasa Arab. Dia udah tahu nih penjelasan dalil, dia tahu hadis Nabi, tetap dia nggak mau. Dia tahu dalilnya, dia tolak dengan perbuatannya. Makanya kata Allah apa? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Wallahu yahdil qaumal fasiqin. Tatkala mereka sudah sesat, berpaling, kami biarkan dia sesat. Allah nggak akan tunjuki orang-orang yang fasik. Ini firman Allah. Ini semuanya dalil. Yang saya bawakan dalil, bukan pendapat saya, bukan dalil. Kalau mau pendapat banyak ini, saya bisa bawakan pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Imam Syatibi. Bagaimana mudaratnya bid'ah itu bukan satu, puluhan. Bahayanya bid'ah itu puluhan. Di antaranya menuduh Nabi apa? Khianat. Seperti perkataan siapa? Imam Malik. Imam Malik mengatakan seperti yang dikutip oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kitab Al-I'tisam ini ditahqiq oleh Syekh Salim Al-Hilali, ditahqiq juga oleh Syekh Masyhur. Yang paling lengkap itu yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Imam Syatibi mengatakan, kata Imam Syatibi, dia menukil perkataan Imam Malik. Ini perkataannya Imam Malik, dimasukkan dalam kitab itu. Kata Imam Malik ini, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Kita doakan semoga para Wahabi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan menuju ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin.